atau di depan publik. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung saja melihat membedah public speaking skill dari Bapak Joko Widodo. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah menyiapkan video dari Pak Jokowi saat berbicara dalam pidato Presiden terpilih Visi Indonesia. Kita akan lihat bagaimana public speaking skill dari Bapak Joko Widodo. Seperti biasa, yang pertama yang akan kita bahas, yang akan kita bedah adalah body language. Kita akan lihat bagaimana Pak Joko Widodo menggunakan bahasa tubuhnya, teknik bahasa tubuhnya saat beliau berbicara di depan publik. Saya matikan audionya, kita perhatikan. Tangannya tetap pada posisi, belum bergerak, masih di situ. Hanya tubuhnya agak goyang ke kanan, mutar ke kanan, mutar ke kiri, karena menyesuaikan dengan audiens ya, yang ada sebelah kiri, sebelah kanan. Tangannya masih belum ada gerakan, ekspresi wajahnya juga masih biasa-biasa saja, belum ada perubahan. Belum ada perubahan ekspresi wajah, tatapan mata juga sedikit mengangkat alis. Masih belum ada gerakan tangan ya. Saya juga nggak tahu apa pertimbangan Pak Jokowi sehingga dalam waktu yang cukup panjang banyak kalimat, tentu saja kalimat yang disampaikan kata-katanya sudah cukup banyak, tapi tetap saja belum menggunakan tangannya sama sekali. Ekspresi wajahnya yang terlihat justru ekspresi wajahnya ya, tatapan beliau. Sampai beberapa menit ini belum ada pergerakan tangannya sama sekali, kecuali gerakan tubuh memutar ke kanan dan ke kiri. Nah, baru ada gerakan tangan. Gerakan tangan yang sama berulang-ulang. Oke. Sekarang dalam konser putih bersatu kita lihat apakah ada perubahan teknik yang dipakai oleh Pak Jokowi. Nah, gerakan tangan masih gerakan tangan seperti yang tadi, mengangkat tangan. Beliau termasuk orang yang sangat minim ya menggunakan gerakan tangan. Apakah karena sedang memegang teks atau, tapi kalau melihat gejala-gejalanya kayaknya memang beliau ini termasuk orang yang kurang menggerakkan tangannya saat berbicara. Kalaupun ada gerakan, gerakannya selalu sama seperti ini, menggunakan satu jari, dan gerakannya cenderung berulang-ulang. Kali ini dengan tangan yang terbuka. Yang bergerak selalu tangan yang kanan. Apa karena tangan yang kiri sedang memegang teks? Oke, itulah body language dari Bapak Joko Widodo. Kita sudah perhatikan sama-sama. Kemudian sekarang kita akan dengarkan suara dan intonasinya. Kita keraskan suaranya, bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, sangat dinamis. Nah, ini fenomena global yang gerakan tubuh kurang, tapi bermain di intonasi.
penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh resiko-resiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan. Ini teknik yang bagus sekali, yang dipakai adalah pengulangan, penuh kejutan, penuh tantangan, penuh ini. Dalam bahasa teknik retorikanya disebut dengan extempor, artinya pengulangan-pengulangan kata di awal. Yang sering jauh dari kalkulasi kita, yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita, yang sering jauh dari kalkulasi kita, yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita. Oleh sebab itu, kita harus mencari sebuah model baru, sebuah cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi tidak menggunakan intonasi seperti ini, sementara gerakan tubuh beliau juga sangat minim ya, itu efeknya agak apa ya, perhatian audiens akan bosan. Beruntung karena beliau adalah tokoh, jadi audiens akan mendengarkan bahwa yang berbicara ini seorang presiden. Kalau bukan seorang presiden, ini dampaknya akan berbeda. Dan beruntungnya juga Pak Jokowi bisa menutupi kekurangan bahasa tubuhnya, minimnya gerakannya, dengan menggunakan teknik intonasi yang bagus. Dengan inovasi-inovasi, dan kita semuanya harus mau, dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama. Kita harus meninggalkan pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Beliau banyak menggunakan pengulangan ya. Yang sudah tidak efektif, baik dalam ini, harus kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, harus kita buat menjadi efisien. Manajemen seperti inilah yang kita perlukan sekarang ini. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sore hari ini kita berkumpul bersama, masih menggunakan teknik intonasi yang sama. Dalam rapat umum rakyat adalah dalam rangka berjuang memajukan Indonesia. Saya melihat di sini tidak ada rasa pesimis. Betul. Tidak ada kata pesimis, setuju. Kita lihat ekspresi wajah beliau itu tidak banyak berubah ya, sepanjang beliau menyampaikan pidato. Jadi ekspresi wajah itu ya begitu aja, dari awal sampai akhir, tidak ada perubahan. Sepanjang pesan-pesan yang disampaikan, tentu saja pesan yang panjang kan memiliki emosi yang bermacam-macam, nilai yang berbeda-beda. Idealnya memang ekspresi wajah pun berubah gitu. Maksudnya ada variasi menyesuaikan dengan pesan-pesan itu. Tapi kalau ngelihat dua pidato Pak Jokowi ini, kita tidak melihat banyak perubahan pada ekspresi wajah beliau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak ada satu negara pun, negara maju, yang tidak memiliki infrastruktur yang baik. Negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik, benar. Tidak ada satu negara pun yang maju yang tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul dan yang berkualitas, betul. Hal lain yang juga bagus dari Pak Jokowi adalah kita selalu dalam 5 tahun ini berkonsentrasi bicaranya pada selalu berenergi, pembangunan infrastruktur, selalu dan 5 tahun ke depan antusias. kita akan
berfokus, berkonsentrasi kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kualitas SDM. Meskipun dengan teknik intonasi yang juga tidak terlalu banyak. Artinya Artinya dalam dua pidato yang di kesempatan yang berbeda ini, teknik intonasinya itu hampir sama. Hampir sama. Jadi meskipun dengan penggunaan intonasi, tapi variasinya terbatas. Hanya ada 2 atau 3 jenis intonasi yang digunakan oleh Pak Jokowi. Negara yang maju dan sejahtera kalau rakyatnya terpecah belah. Negara maju, rakyatnya pasti bersama-sama bersatu membangun negaranya. Yang sering jauh dari kalkulasi kita, yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita. Oleh sebab itu, kita harus mencari teman-teman sekalian, jadi memang tidak terlalu banyak hal yang bisa dikupas dari Pak Jokowi, karena memang Pak Jokowi sendiri tekniknya itu sangat terbatas ya. Intonasi yang digunakan juga hanya beberapa variasi, 2 atau 3 variasi. Kemudian bahasa tubuhnya juga sangat minim. Beliau cenderung hanya menggunakan satu tangan itu pun dengan gerakan yang hampir sama. Selalu seperti ini. Di 2 event yang berbeda, beliau terus menggunakan teknik seperti ini. Jadi saran saya adalah kayaknya Pak Jokowi perlu improve public speaking skill-nya. Karena mungkin beliau ini masih didengarkan orang karena orang melihat yang berbicara adalah presiden. Kalau beliau bukan presiden dan teknik public speakingnya seperti ini, orang akan cenderung merasa ini nggak perlu dengerin deh, malas deh. Mohon maaf ya kepada Pak Jokowi, karena memang faktanya seperti itu gitu. Faktanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kedepannya harapan saya bisa ditingkatkan lagi kemampuan public speakingnya, sehingga efek dan daya daripada persuasinya bisa lebih kuat. Faktor penting yang membuat pesan itu kuat adalah banyaknya variasi bahasa tubuh. Karena pesan itu berbeda-beda, membutuhkan teknik bahasa tubuh juga yang bervariasi. Karena pesan itu juga berbeda-beda, maka intonasi, gaya nada suara, tone itu juga harus idealnya adalah bervariasi. Dengan demikian maka pesan itu akan menjadi semakin kuat, semakin punya daya yang mampu mempengaruhi audiens. Apalagi kalau pembicara ini punya niat untuk mempersuasi. Teknik persuasi itu merupakan teknik yang jauh lebih tinggi, teknik yang dibutuhkan daripada sekedar teknik to inform, menyampaikan informasi kepada seseorang. Menyampaikan informasi ya mungkin biasa-biasa saja, tapi mempersuasi orang, menginspirasi orang, memotivasi orang butuh teknik yang jauh lebih kompleks, lebih komplit, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Demikianlah bedah public speaking skill dari Bapak Joko Widodo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu dalam sesi bedah teknik public speaking atau public speaking skill dari tokoh-tokoh nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.